Vi, kamu benar-benar lumpuh. Jangan ini pegang. Nggak berasa apa-apa. Hah? Nggak berasa. Serius? Ini nggak sakit? Enggak. Serius? Pasti kamu gara-gara aku yang bilang kamu nggak bisa jalan itu kan? Kamu nyumpahin aku. Selamat pagi, Bang Zen. Wah, pagi Mas Ferry. Sehat? Sehat Mas. Alhamdulillah. Wede. Baru balik Mas? Iya, baru balik karena kemarin nenek saya sakit. Oh, tapi udah sehat. Udah meninggal saya. Udah, saya nggak tahu Ya, Mas. karena umur sudah ya, Iya. udah sepuh. Turut beliau. berduka cita ya Mas. Ya, gimana keadaan kompleks ini? Aman, terkendali Mas Ya, Ferry. keamanannya pasti terkendali karena ada Bang Zen yang Nah, selalu itu standby sama di Mas sini. Wendy juga kalau malam. Oh, Mas Andi malam jaga Iya. malam. Oh, Tapi kita gantian. shift. Iya, betul. Oh, Mas Andi itu baru ya? Iya, baru Mas Wendy. Ya, hampir sebulan kan nggak sini Nah, Mas Zen. itu Mas Ferry. Pada kangen nih kompleks ini sama Mas Ferry. Kangen buat dibersihin gitu ya. Nah, gimana nih kompleks? Nggak ada aku, tetap bersih nggak? Atau ada orang lain sebelum Tetap saya? bersih Mas Ferry. Ya kadang saya bantu juga kalau lagi Iya, free iya. gitu. Ya kan agak siangan jam 9 orang komplek udah pada berangkat kantor. Sebenarnya saya nggak mau balik lagi sini sih. Saya mau cari kerjaan lain. Cuma Mau berhenti? rencananya gitu. Cuman karena saya kasihan sama orang-orang sini dan saya sudah kadung ada ikatan emosional kekeluargaan sama warga sini kan ya eman-eman menurut aku. Itu Mas Ferry udah tahu masa iya mau berhenti kayak gitu Ya, aja. Gimana ya Kan Mas Zen? sayang Mas Ferry. Namanya hidup kan pengen Iya sih. lebih up sedikit lah Iya, dari benar. sebelumnya. Tapi masalahnya nih nggak ada jalan untuk ke sana. Tapi harus cari jalan dulu Mas Ferry. Oh iya, Mas Ferry dengar kabar Kenapa? Mbak Vivi Nikah? nikah. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Zen? Sudah semua innalillah itu harus meninggal Mas Ferry. Kena musibah dia, kecelakaan. Sekarang cuman duduk di kursi roda. Hah? Iya. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa, namanya juga lumpuh. Kasian Mas. Iya, udah saya ntar lagi main ke sana dulu sebelum. Iya. Kasian dia kesepian kalau jam-jam segini. Kasihan. Kenapa? Naik motor atau naik mobil? Gak tahu katanya ditabrak gitu. Ya udah kalau gitu Sampai Saya- dia nggak bisa jalan. Untung tangannya masih aman tuh. Bisa gini-gini ke kursi roda. masih bisa ya. Bisa gini. Iya udah kalau apa kan harus ngaruh rodanya itu ya. Iya. Ya udah ntar aku coba samperin. Kasih Ya. semangat dia. Nah itu harus Mas Ferry. Ya. Sebagai pekerja di komplek ini harus menyemangati Mbak Vivi. Oke Mas Zen, makasih banyak. Selamat bekerja. Mari Mas Zen. Ya. Ngomong-ngomong, dari kampung nggak dapet oleh-oleh tuh orang. Cuman tas sama baju tuh. Mas Do, Nih. Vivi gimana? Baik. Cuman dia lumpuh aja. Bukan cuman sih. Gak bisa jalan. Serius? Iya, Nggak bisa jalan? gak bisa. Udah dibawa rumah sakit? Ya ini kan di rumah sakit, Pul. Nggak, maksudnya udah dibawa ke... Ya udah. Ya harus kontrol ke fisioterapi. Tiap seminggu sekali. Saya benar-benar minta maaf Mas itu, tapi saya udah usahakan gimana caranya Vivi itu bisa sembuh. Emang bener, adikku gak bisa sembuh instan gitu.
cepet gitu. Susah Mas Edo. Ini udah mungkin dengan permanen, tapi tenang Mas Edo. Saya banyak kenalan. Tapi kamu gak usah nangis gitu, aku ikutan panik. Ya, sabar. Kamu kalau kayak gitu itu sedih, tapi tenang. Gini deh, aku gak usah pakai asuransi deh. Aku bayar berapapun asal adikku sembuh lah. Gak semuanya tuh harus instan, meskipun kita bayar sampai berapapun nominalnya, namanya juga parah kayak gini susah Mas Edo. Apa nggak ada obat-obat yang atau operasi-operasi yang bisa buat adikku tuh bisa cepet jalan, cepet baikan gitu? Susah Mas Edo, nggak bisa, ini udah parah. Tapi saya usahakan, saya punya banyak teman dokter-dokter, mungkin bisa bantu Vivi agar kakinya cepat sembuh. Tapi nggak instan Mas Do. Tapi kamu yang sabar ya. Aku masih berusaha kok biar kamu bisa jalan lagi, bisa hangout lagi. Kayak gini aku kasihan sama kamu. Bisanya nyebelin gini-gini, kasihan aku sama kamu. Gimana nih? Bingung aku. Ya udah boleh pulang kan? Aku mau pulang. Aku pengen di rumah. Udah semingguan lebih di sini. Aku kangen rumah. Iya pulang. Emang bener-bener nggak bisa jalan sama sekali. Dokter emang nggak nyaranin buat dia belajar jalan atau apa? Kasihan dia trauma gimana kalau Mas Do ngomong kayak gitu. Emang aku nggak trauma lihat adikku beginian? Emang aku nggak sayang sama adikku? Hah? Udah. Aku nanti disuruh ini kok apa namanya? Fisioterapi? Itu? Iya. Udah nanti aku jalanin biar bisa. Ya udah aku pulang. Ayo anterin. Ya udah, kamu sama Gege aja ya. Aku masih ngurus administrasi di sini dulu. Ya. Pelan-pelan Ge. Ya sampai ke Jungkal. Sudah adikku nggak sembuh-sembuh, kamu bawa ke Jungkal lagi. Kapan sembuhnya adik aku nih? Gege! Maaf Mas Do, saya baru pertama kali dorong ini. Ini remnya di mana Mas Do? Gak ada remnya, namanya kursi roda. Gimana sih katanya dokter? Udah usah nangis ya. Apa mungkin bisa sembuh dia? Ya nggak tahu. Dokter bilang susah katanya. Tapi masa iya? Kok bisa sembuh? Ya mungkin kalau dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus, kalau lebih mahal. Aku udah bilang gitu. Katanya sama aja. Ya udah nanti aku coba aja. Aku titip Vivi ya. Iya. Jangan kamu nanti Vivi lumpuh kayak gitu terus kamu ninggalin. Aku butuh supportnya kamu juga. Iya kan? Iya Mas Do. Nanti kan juga Vivi pasti sembuh. Ya iya. Ya nanti aku usahain aja. Ya, Gimana caranya dia bisa benar-benar sembuh total. Iya harus usahain. Kan kamu mau tunangan sama adik aku. Buat Maksudnya buktiin. udah hampir nikah. Nah iya. Doain aja adikku bisa sembuh, ada keajaiban. Walaupun dokter ngomongnya itu sulit, tapi kan Tuhan kan bisa ngasih keajaiban. Iya Mas Do. Ya udah kalau gitu, aku pulang. Kamu nggak pulang? Iya. Vi, kamu benar-benar lumpuh. Jangan ini pegang. Nggak berasa apa-apa. Hah? Nggak berasa. Serius? Ini nggak sakit? Enggak. Serius? Pasti kamu gara-gara aku yang bilang kamu nggak bisa jalan itu kan? Kamu nyumpahin aku. Astaga. Apaan sih? Pasti ulahnya Vivi. Kamu kalau nggak usil nggak bisa sih. Habis kamu kerjanya serius bener sih. Kamu nggak usil gatel ya sama aku. Enggak gatel. Ada yang gatelan.
Ya itu kalau nggak usil, coba aku. Fer, enggak Fer, ampun Fer. Makanya jangan usil. Orang kerja diusilin. Kok ketahuan tuh, masih banyak batuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gila. Sakit tahu kena punggung itu. Lemah, gitu aja sakit. Lemah, bukan masalah itu. Masalahnya Kelihatan gangguin. ototnya nggak kuat, disuruh gendong aku juga gak bakal bisa pasti. Pak, kamu doang. Iya, kamu berat soalnya. Ndut. Bener-bener sih. Kamu kalau nggak usil nggak bisa. Enggak. Soalnya kalau aku nggak ngusilin kamu, hari-hari kamu bakal sepi. Aku doain ya. Kalau kamu ngusilin aku lagi, mudah-mudahan kamu nggak bisa jalan. Ih, kamu kok gitu? Biarin. Kalau Makanya aku jangan nggak usil. bisa jalan gimana? Ya udah, berarti itu memang ya itu karma buat kamu. Karena nggak boleh kayak gitu kalau ngomong. Biarin, makanya jangan usil. Nggak bisa jalan kapok. Ih, tapi kamu seneng kan ketemu aku? Nggak seneng juga kalau misalkan diusilin. Kalau seneng-seneng ya diajak makan gitu, baru aku seneng. Kamu nggak mau aku ajakin ke kafe? Ya malu aja di kafe, ngasih bungkusan aja sama aku makan berdua cukup. Nggak. Maunya kan ke kafe, kamu dandan yang keren. Dah. Bye. Awas ya, nanti kamu ngerjain aku lagi nggak bisa jalan beneran kamu tuh. Masa gara-gara itu ya? Masa omongan aku dijambah? Nih gara-gara kamu nih, Far. Lagian kamu ngapain sih ke kampung lama bener? Beneran nggak sakit? Pusing. Oh, kepala aku sakit banget, Far. Mana yang luka? Udah benjolnya udah mendingan di belakang. Jadi kayak tadinya di sini kena setir. Terus kenapa masih ditali? Kalau udah sembuh? Ya biar lebih dramatis gitu. Maksudnya? Enggak. Karena kalau diikat pusingnya hilang. Oh, alah. Ya udah. Aku minta maaf ya. Gara-gara omongan aku kamu bisa jadi kayak gini. Iya tuh, kamu tuh harusnya nggak boleh ngomong kayak gitu walaupun temen kamu nyebelin. Kamu harus terima. Iya kan aku cuma bohongan ngomongnya. Ya tapi buktinya omongan kamu jadi beneran kan? Ya udah. Ke depan aku bakal ngelakuin apa aja buat kamu. Janji beneran? Beneran buat nebus kesalahan aku. Tapi kamu maafin aku kan? Iya, pegel deh. Hah? Pegel. Katanya mau ngelakuin semua buat aku. Nih, pijet. Kamu emang kecelakaannya apa sih? Wede. Kenapa baru kesini? Sibuk. Sibuk. Ya. Sehat tapi. Sehat dong. Nah, Seperti yang kamu lihat. sehat. Segar, Iya. waras. Makin bugar kayaknya nih. Ini mobil udah ganti lagi. Ya. Emang kamu suka koleksi mobil tua ya? Iya dong. Ini namanya juga gimana orang suka ya koleksi aja. Itu. Kamu Bete. ngapain? Oh, Lagi bener. kangen sama kamu. Kangen? Iya. Apaan? Ini kamu kesini nggak bawa apa gitu yang Nggak. bisa diginikan? Nggak ada. Ya udah. Kenapa? Kok lama nggak kesini? Astaga, Jen. Dibilang aku sibuk. Sibuk ngapain? banyak kerjaan. Keluar kota. Wih, Iya. banyak kerjaan ternyata. Iya, banyak kerjaan. Ngurusin ini, ngurusin itu, bisnis. Ya kan? Wih, Ini juga orang sibuk. bisa dapat berapa tuh kalau kamu keluar kota? Apanya? Ya duitnya lah. Nggak perlu kamu tahu lah. Ya kan aku juga pengen tahu, meskipun satpam gini aku juga pengen punya bisnis kayak kamu. Oh, kamu pengen punya bisnis yang pendapatannya besar gitu. Nah, Berhenti itu. dulu jadi satpam. Naik motor. Ini kebanting aspal atau setir ya? Lupa aku. Lupa, beneran lupa. Kan aku nggak biasa naik motor. Jadi keserempet gitu. Iya sih, paling kamu lengah ya. Fer, aku haus. Kamu sakit? Ini air kamu. Iya. Udah. Ya,
Alah, Vi. Minum. Ya udah katanya haus. Minum. Nggak jadi. Ntar aja lagi. Katanya haus. Mau ngerjain ya? Enggak. Kamu tuh ngapain sih? Beneran nggak kerasa? Enggak. Lanjut pijit lagi dong. Kan aku harus kerja nih, Vi. Masa harus dijagain kamu terus? Nggak usah. Kamu diem aja di sini nemenin aku. Minta Fer. maaf ya. Enak, Fer. Coba kaki kamu ke atas. Nggak bisa. Serius nih? Aku ajarin jalannya. Nggak mau. Entah Aku apa. bopong. Nggak mau. Nah, bener ya. Jadi aku kalau ngomong nggak boleh sembarangan ya. Bisa kejadian beneran. Semoga aku jadi kaya. Amin. Amin. Siapa tahu ngomong gitu bisa jadi kaya ntar. Lah, kalau aku berhenti nanti nggak nemu kerjaan gimana? Ya itu resiko. Tapi ya, ada nih temen aku pada ngirim. Ngirim apaan? Bisnis. Ngirim. Dia ngirim kalau ada di ini. Ini yang bisa nyanyi sama perempuan-perempuan gitu, bayar. Klub malam. Iya, tapi ada kayak kamu kayaknya tuh. Wow, ternyata ini sibuk Dapat dari kerja. mana kamu? Temen aku ngirim. Bisa bilang-bilang. 5.000. Aku nggak minta ini, Pul. Ambil aja. Jangan. Kamu simpen aja buat beli solar. Simpen aja buat beli solar, Pul. Ambil. Pul, Ambil. simpen aja. Ambil nggak? 50 aja. Ambil. Harus akunya. Lumayan buat makan siang. Tapi video itu kamu dapat dari mana? Dari temen aku yang dikirimin. Gak usah bocor. Bisa Oh. bilang sama siapa-siapa. Iya. Ya udah sana. Kayaknya ini cuman bertahan sehari deh, tutup mulutnya. Terus Mas Edo mana? Nah ini dia Baru omongin. pulang dari klinik. Apa kabar? Baik. Mas Do. Pulang kampung lama banget. Ya kemarin kan nenek saya sakit Mas Do. Katanya cuma 7 hari. Tapi alhamdulillah udah meninggal. Alhamdulillah, Jun. Kok bisa nenek meninggal? Alhamdulillah. Ya sudah sepuh Mas Do. Daripada sakit kayak gitu. Kok kamu nggak bilang kalau nenek nggak ada? Ya ini baru Meninggal kok bilang. nggak ada bela sungkawanya sama sekali. Sudah nangis-nangisnya Mas Do di rumah. Atau jangan-jangan kamu dapat warisan banyak dari nenek Enggak, kamu? Mas Do nggak ada warisan. Ini kok bisa kayak gini sih Vivi? Kecelakaan mobil. Bilang motor. Ditabrak mobil. Gimana Mobil, sih? motor sih? Naik motor, ketabrak mobil. Motor apa mobil sih? Naik motor ketabrak mobil. Terus kepalanya kena setir. Kena setir. Oh iya, aku lupa. Kepala kena setir. Kakinya nggak bisa gerak. Kakinya itu kemarin sempat kena tabrak mobil gitu. Lindes? Makanya enggak, hampir gitu. Jadi gini, Oh geser ya? geser. Nah, terus katanya dokter bilang susah buat sembuh gitu. Fer. Alah, itu kan cuma kata dokter. Dokter kan manusia. Yang buat kesembuhan tuh Allah. Nah, ya itu aku sudah berusaha. Sudah aku nggak usah pakai asuransi, aku pakai uang aja langsung gitu. Itu nggak bisa, tetap nggak menjamin dia bisa sembuh atau enggak. Itu dokter yang bilang. Serius. Iya. Pul. Iya. Mau kemana? Vivi. Baru kelihatan. Baru datang. Gimana Vivi keadaannya? Parah, Pul. Ya udah, lumpuh permanen. Lagian kamu sih udah tahu Vivi kayak gitu. Kamu nggak ada susah-susahnya, nggak ada sedihnya. Ya ini panik. Makanya aku pulang dari luar kota datang sini mau nemuin Vivi karena aku panik, khawatir. Khawatir gimana? Mukanya kayak gini. Iya khawatir. Masa tunangannya Vivi nggak khawatir? Ya mukanya kayak gitu. Ya, Nggak terus ada gimana? Gitu seharusnya. Itu kan muka kamu belum makan. Oh, Kayak sembarangan gitu. kalau ngomong. Gimana? Keadaannya kasihan. Kasihan Kakinya gimana? lumpuh. Memang ada kerusakan-kerusakan di bagian kakinya. Kakinya lumpuh. Kakinya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Iya. Ini dipukulnya nggak sakit, nggak ada rasanya, nggak coba-coba begini nih, nggak ada rasanya. Iya, saya sudah coba tadi. Iya, ya itu.
Kalau kupingnya masih kerasa. Ini kepalanya kebentur. Sorry. Kepalanya kebentur, hati-hati. Kalau kakinya dia udah lumpuh, udah gak bisa katanya. Ya udah, saya yang nemenin Mas Do. Serius. Ini mungkin gara-gara saya juga dulu bercandaannya tuh keterlaluan. Waduh, Aku bilang, awas ya, dia sering kerjain aku, ngusilin aku. waduh, Pi, kamu jangan gitu, makanya jadinya kena sumpah serapah kamu akhirnya. Kamu nggak kerja? Ya ini mau kerja, tapi dia minta pijit nih, gimana Mas Do? Ya udah kamu jagain Vivi aja nggak apa-apa. Nanti kasih duit, Vi. Mas Edo lah. Ih, aku juga ngasih duit. Ya kan aku aja duitnya dapat dari Mas Edo. Saya kan perlu makan Mas Do, saya balik ke sini buat Ya cari kalau uang makan Mas mah Do. makan di sini bisa. Kamu jagain adik aku. Iya. Ya biar saya yang jagain Mas Do sampai sembuh. Iya, ya udah. Nah, kalau Soalnya mau sembuh-sembuh, kerja. masalahnya nggak bisa sembuh-sembuh nih gimana ya Mas Do? Ya berarti jagain terus. Ya, kan benar. Iya. Bukannya kamu juga butuh orang buat jagain, ya udah. Tapi jangan diapa-apain adik saya, kamu jangan ambil kesempatan. Adik aku cewek, nanti pas kamu ambil kesempatan. Alah, aku sama Vivi udah lama Mas Do, Ya, udah kali temenan. aja. Orang begitu kejahatan tuh terjadi karena bukan ada niat, tapi karena ada kesempatan. Enggak Mas Do, saya bisa masih nahan. Hah? Bisa nahan. Ya udah kalau gitu, aku titip ya, aku mau kerja. Iya Mas Do. Baik-baik di Hati-hati, rumah. Mas Do. Ya, assalamualaikum. Salam. Kamu sendirian, Mas Do tinggal-tinggal kayak gitu. Bisa, cuma dorong-dorong gini. Itu Lanjut, bisa, mundur, ya udah maju, biarin. mundur. Ya tapi kan kalau aku mau ke kamar mandi gimana? Terus aku juga yang nemeni. Ya kan dibopong doang. Waduh. Lama-lama jagain kamu nih aku nggak usah fitness ya. Tulangnya retak. Iya. Udahlah, kamu nggak paham. Saya kan sekolah kedokteran, jadi paham tuh gimana tentang yang Vivi. Saya jurusan soalnya tulang, patah tulang, gitu. Jurusan Kamu kaki. yakin? Nah, jangan-jangan kamu salah. Kok salah sih? Salah meriksa. Meriksa sembarangan. Saya jurusan tulang kaki. Ya? Tapi Kaki tulang. bisa kan kalau dibawa ke rumah sakit yang bagus bisa Meskipun sembuh kan? Pul, meskipun bagus apa kek, kalau udah lumpuh nggak akan kembali lagi seperti dulu. Kursi roda mulu. Bayangin kalau kamu nikah sama Vivi, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, paham? Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya. Paham kan? Mana ya? Kalau nggak bisa ngapain, mending kamu tuh ya. Udah tinggalin Vivi aja, cari cewek lain. Nggak gitu juga. Aku harus berusaha dulu cari obat. Obat apaan? Ya mau udahlah. bilangin? Aku mau ketemu sama Vivi dulu. Ingat, nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan sendirian. Fer, aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Ya udah tolong terus dari tadi. Nanti kalau ada Ipul, kamu tuh harus sedih banget, kudu drama banget. Seolah-olah aku Ipul kan bener-bener... pacar kamu. Udah, aku cuma pengen kamu kayak gitu. Dia tuh baru pulang dari luar kota. Ih, jangan-jangan kamu nih bohongan ya? Buat Enggak, Ipul. ngapain? Gak gitu. Ah, kamu tuh... Pokoknya kamu harus drama, yakinin Ipul kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sembuh, pokoknya parah banget. Aku pengen tahu dia tuh gimana. Ya, dia bisa nerima aku nggak? Itu Kasih uang nggak? kasih nanti. Lah, dia ngomongin baru datang. Aduh. Kenapa, Fer? Kasihan. Ini nggak bisa ngapa-ngapain bang sekarang bang. Pi. Nggak apa-apa. Tulangnya seremuk-remuknya bang, nggak bisa ngapa-ngapain bang. Tulangnya remuk. Remuk. Pi, bener? Seperti apa yang Ferry bilang, seperti apa yang Mas Edo bilang. Di kamar mandi aja harus dibopong bang. Katanya dokter dia nggak bisa punya anak, nggak bisa. Oh iya, jadi nggak bisa, mati rasa setengah badan. Kamu nggak bisa sembuh? Katanya sih gitu, Pul. Aku juga nggak tahu. Aku bingung gimana caranya biar aku bisa sembuh. Aku juga pengen sembuh, aku pengen dugem lagi, aku pengen hangout lagi. Katanya dokter nggak bisa sembuh bang. Itu yang saya sedihkan bang, kasihan. Bang Ipul harus bisa nikahin Vivi bang. Kasihan dia bang. Sayang, kamu masih mau kan terima aku? Walaupun aku kayak gini. Bang, dia udah mati rasa bang, meskipun diapain aja nggak kerasa katanya bang. Iya. Ngapain lu segala sih?
Kecelakaan bang, siapa yang mau kayak gitu bang? Ya ngapain pakai lumpuh segala? Ih, suruh siapa kamu keluar kota? Aku jadi pas nggak ada mobil, aku motoran, ketabrak Harusnya nggak usah aku. lumpuh-lumpuh kayak gini. Namanya musibah bang, siapa yang mau bang? Ntar kalau nikah, pasti bikin malu di keluarga. Ya kan? Kalau aku nikah sama kamu, bisa menghambat semuanya. Karir aku juga rusak nantinya. Bang, Jadinya punya istri lumpuh. kan namanya juga kecelakaan bang. Iya, aku tahu kamu emang mau nyalon jadi dewan. Masa nggak mau punya bini kayak aku? Nggak bisa, malu-maluin aja. Justru bagus untuk karir kamu kalau Bagus kamu apaan? jadi dewan. Mau pencitraan, Iya. kalau punya istri lumpuh gitu. Yang bener aja. Kamu bisa mikir nggak sih? Gak boleh kayak gitu bang. Udah ya, pokoknya kita batal nikah. Jadi kamu kesini cuma mau mutusin aku? Iya. Gimana kamu nggak bisa sembuh? Bang, kasihan bang. Bang. Aduh. Mang Zen. Mas Edo. Ish. Gimana? Keadaan Mbak Vivi? Aduh, jangan bilang gitu lagi. Aku pusing mikir Vivi. Ya, gimana Mas? Dokter mau vonis dia itu susah sembuh katanya. Oh. Lumpuh Zen. Dokter GG? Bukan. Dokter ortopedi. Cuman diantar sama GG gitu. Oh, GG kan sekolah kedokteran. iya. Makanya aku minta tolong. Dia kan tahu gitu. Iya Mas. Gimana ya Zen? Aku harus apa ya Zen? Ya sudah, terima aja. Aku udah bilang aku usah pakai asuransi deh. Tetep nggak bisa. Ya sudah. Memang uang kalau sudah kesehatan tuh ya mahal. Mau punya uang berapapun nggak bisa. Bener Mas. Kita harus jaga kesehatan Zen. Iya betul. Aku nitip lagi ya. Itu di rumah ada Ferry jagain si Vivi. Aman. Selagi masih ada Jen dan Fendi di sini, aman. Ah, bagus. Itu yang terpenting. Iya, Mas Edo nih mau kemana? Mau kerja. Mau kerja? Tapi Iya. pakai kaos gini. Lah, kerja kan yang dipakai otaknya, bukan bajunya. Oh iya Ya, juga ya. Iya kan? Tapi masa iya kantornya nggak nyediain seragam gitu, Mas Edo? Enggak. Kan jas ada di kantor, sepatu di kantor. Jadi jalan gini aja. Low profile. Biar Oh, nggak iya, kelihatan bener-bener. kerjanya apa. Bener juga ya. Nah, biar nggak di Private ya. betul. Biar nggak kena pajak juga. Ini nih Pak Dokter. G, Mas Edo, apa? ya saya ngomongnya sebelumnya saya minta maaf. Iya, aku maafin udah. Kenapa? Minta maaf ya. Ah, Udah saya maafkan. apa? Ya, aku mau bilang apa cepetan? Sebenarnya Vivi itu pura-pura gitu Mas Edo. Kalau boleh jujur Mas Edo, sebenarnya tuh Mbak Vivi nggak mau sama Ipul. Kenapa? Ipul kayak gitu orangnya. Lah, kayak gitu gimana? Orang sudah keluarga yang jodohin kok. Ya itu masalahnya gara-gara keluarga jodohin. Sebenarnya dia tidak mau. Bang Ipul tuh orangnya beda. Gitu. Iya. Kenapa Vivi nggak bilang sendiri? Kenapa kamu yang bilang? Kan nggak enak, apalagi masih udah takut. Lah, juga adik dianya. kakak udah biasa ngomong langsung. Masa kamu yang bilang? Ya kan saya sahabatnya, dia selalu curhat sama saya. Ya udah dia ngapain gitu doang Mas Edo. Ya mending batalin Ya aja. Zen, makasih titip ya Zen ya. Ya kalau aku sih sebenarnya kembali ke Vivi. Dia tuh mau pacaran sama siapa aja terserah. Cuman papa mamaku kan maksa buat jodohin gitu. Lagian di mata keluarga itu Ipul tuh baik. Di mata keluarga baik Mas Edo. Di mata Vivi sama di mata saya beda lagi. Nah ya itu kan Hanya aku saya nggak yang tahu. tahu Mas Edo. Ya kan aku nggak tahu. Ya Makanya apa saya ntar cerita. aku tanya sama Vivi juga. Gimana deh? Kayaknya aku nggak jadi kerja deh ini. Balik aja aku. Paling balik. Ya kepikiran lah. Bisa juga kepikiran Mas Mana Edo. adikku sakit terus kamu bilang kayak gitu. Apa nggak beban pikiran ke Vivi itu? Maaf Mas Edo, tapi kan ini kebaikan Vivi juga. Iya, iya. Mas Edo seharusnya mah harus jadi terdepan buat adiknya. Iya masih terdepan. Kamu nggak kuliah toh? Libur Mas Edo. Libur. Yaudah, Masa Mas kamu Edo. libur terus? Saya balik dulu. Iya, Mas, iya. ini teman saya sakit Iya, mau iya, saya iya. periksa. Ya udah, ya udah. Gimana nih? Berhasil. Putus dong berarti aku. Nggak Putus tahu. kan? Putus kan? Putus kan? Terus ngapain? Ya udah, putus. Nggak jadi aku sama dia. Terus Ya udah sini sini sini. Sini. Nih. Kamu kan udah janji mau nemenin aku sampai aku sembuh. bakal sembuh nggak?
Kalau aku nggak sembuh, aku terus-terusan kayak gini, kamu masih mau sama aku? Ya iyalah, kita kan temenan dari dulu. Kalau aku nggak ada yang mau nikahin gimana, Fer? Ya biar aku yang nikahin aja. Beneran? Iya. Beneran? Iya. Janji? Janji. Janji ya? Iya. Jadi walaupun aku lumpuh, kamu nggak apa-apa? Kalau gituan berasa nggak? Ya nggak bisa gituan. Ya nggak apa-apa lah. Emang? Kan bukan mau nikah bukan cuma karena itu. Terus kalau aku nggak punya anak, nggak bisa punya anak, kamu masih mau? Yang penting kita bisa berdua. Kamu dari dulu tuh sebenarnya suka ya sama aku? Ya iyalah, tapi aku sadar diri, Vi. Udah, gak usah dibully, malu aku mah. Hanya ngomong kan. Berarti beneran? Loh, kamu habis dari rumah? Ya. Saya mau menyampaikan sesuatu. Sampai apa serius amat? Biasanya hai ini tumben mukanya serius gitu. Sebelumnya aku minta maaf sama Mas Edo. Minta maaf apa lagi nih, orang-orang pada minta maaf sama aku semua nih, ngapain sih? Belum lebaran juga. Ya kan gak ada salahnya kita minta maaf duluan. Ya, Mengenai Vivi yang katanya nggak bisa sembuh. ya terus kenapa? Semua pasti bisa sembuh lah. Kita punya Tuhan kok. Dokter Iya. mah cuma vonis doang. Iya tapi secara fisik kan katanya nggak bisa sembuh, dia lumpuh total. Ya, tapi kan aku usaha. Kamu juga katanya bilang sama aku mau ngusahain. Iya tapi tadi bilang nggak mungkin. Vivi bilang nggak mungkin. Iya beneran. Aku Janji bakal ya? jagain kamu sampai nanti. Kamu terima keadaan aku gimana pun, bagaimanapun, apapun, Kalau aku nggak kapanpun. kalau aku nggak nerima, nggak bakal aku nyamperin kamu sekarang kayak gini. Kamu rela ninggalin kerjaan kamu buat jagain aku? Terus aku makannya gimana? Makan sama aku, makan sama Mas Edo. Iya deh. Aku lagian nggak ada siapa-siapa di kampung, udah nenek udah meninggal. Ya udah, kalau gitu, kamu sama aku aja. Aku nggak sedih kok diputusin Ipul. Aku nggak galau, justru aku seneng. Mau lihat kamu kayak gini? Emang mau lihat kayak gini emang? Ya enggak lah, aku tuh kan pengen tahu orang mana yang tulus sama aku. Ternyata kamu yang mau sama aku. Sakit. 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 Iya udah, aku masuk dalam yuk. Itu nggak bisa dibuka ya? Nanti aku buka. Udah nggak benjol lagi? Ada baju-baju. Udah, aman. Serius? Mana bekasnya? Udah sembuh, kan udah semingguan aku kecelakaan. Harusnya ada bekas. Malah. Oh ada. Oh, hitam. Alisnya. Terus setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku mau ngebatalin pertunangan sama Vivi. Kok gitu? Iya, Emang kamu malu? Kamu jalek gitu malu punya istri kayak Vivi gitu, lumpuh gitu? nggak bisa Mas Edo. Nanti juga apa kata keluargaku. Astaga, Pul. Dan juga aku nanti setelah nyalon malu sama orang. Masa Malu? iya seorang calon dewan punya istri yang lumpuh kayak gitu? Waduh. Bener-bener kamu ya? Kan nggak mungkin. Ya nggak apa-apa deh. Lebih baik kamu pisah sekarang sih. Daripada nanti nikah adikku disiksa sama kamu. Ya makanya aku bilang sekarang daripada Nyantai nanti. banget ngomong gitu. Ya kan aku minta maaf. Udah minta maaf duluan. Oh gitu? Cuma minta maaf doang gitu? Nyakitin hati banyak orang gitu? Ya mau gimana lagi? Aduh, bener-bener lu ya. Keadaannya kayak gini sekarang. Aku doain gak ada suara yang milih kamu, Pul. Astaga. Itu semua karena salah saya, Mas Do. Kamu gak usah kayak gitu, gak usah masa bersalah. Itu kan candaan sih. Cuma Iya. besok-besok candanya jangan gitu lagi. Nah itu dia, makanya katanya tuh ucapan adalah doa. Mungkin karena ucapan saya Vivi jadi kayak gitu. Tapi saya niat bertanggung jawab, Mas Do. Sih, bertanggung jawab gimana? Ya Ipul kan sudah mutusin Vivi itu gara-gara Vivi kayak gitu.
takutnya nggak ada cowok lain yang mau sama Vivi. Terus? Jadi saya bertanggung jawab meskipun saya nggak punya banyak uang, tapi saya bisa nyukupin Vivi kalau misalkan nikah sama Vivi asalkan saya izinin. Kamu beneran tulus enggak? Aku suka sama Vivi emang udah dari dulu Mas Do, cuman saya sadar diri saja saya siapa. Kenapa kalau kamu suka dari dulu nggak bilang? Malu? Iya nggak malu lah Mas Do, aku tukang kebun, Vivi siapa, Mas Do keluarga Mas Do siapa. Kalau kamu bilang sama aku dari dulu mah aku bisa mendukung kamu. Tapi kan dari segi finansial sama masih belum mumpuni Mas Do. Ntar kalau nikah pasti ada rezekinya sendiri, Fer. Oh gitu. Percayalah. Baik banget sih, jelek banget. Ya udah, yang penting aku bisa tahu, aku bisa putus, aku bisa bener-bener lepas sama Ipul dan Mas Edo udah setuju. Nah, aku udah bilang sama Mas Edo kalau Ipul tuh nggak cocok sama kamu. Aku bilang juga kalau di luaran Bang Ipul nggak baik. Yang penting aku udah tahu siapa yang paling tulus sama aku. Iya. Katanya dia mau ngajakin aku nikah, nggak usah lebay. Nikah? Langsung? Wah, mana nikah temen aku? Jadi nggak usah pura-pura. Pingsan. Kenapa? Tuh gededok katanya. Ibu sakit, Pul. Gak usah takut kayak gitu. Ya intinya saya benar-benar ngerasa bersalah dan ya udah itu sebagai permintaan maaf saya harus bertanggung jawab. Yang sama penting mah Vivi. kamu tulus, kamu bertanggung jawab sama Vivi, ngerawat Vivi yang sakit kayak gitu. Ya udah kan udah ngerawat nih Mas Do beberapa minggu ini. Iya, tahu sih aku memang kamu bertanggung jawab sama Vivi. Itu nggak sembuh-sembuh ya Mas Do, nggak bisa sembuh ya. Aku sudah tiap seminggu sekali tuh pasti ke fisioterapi, tapi kan dokternya bilang, wah susah ini Mas, doain aja ya. Dokternya nggak bohong. Ya, masa dokter bohong, Fer? Di sini kan ada dokter tuh Mas Do. Masa saya bayar dokter buat bohong dokternya? Iya sih. Di sini yang jauh-jauh kan ada dokter tuh Mas Do. Itu sudah dokter fisioterapi terbaik di kota ini. Itu dokter GG. Dokter GG masih sekolah. Iya kan ntar lagi jadi dokter tuh Mas Iya Do. masih lama. Dia mah masih panjang urusannya. Itu aku lihat-lihat kayak dokter Tirta ya, mukanya keren. Ganteng dokter Tirta kemana-mana, Fer. Kamu nipu aku kan? Nipu apaan? Ini buktinya. Udah sembuh. Kerjasama buat pura-pura biar kamu Aku lepas beneran dari. kecelakaan, aku beneran keserempet, beneran kepalaku kejedut, Tapi kamu nggak apa-apa. hampir ketabrak. Tapi kamu nggak apa-apa. Kamu nggak lumpuh kan? Udah sembuh. Bohong. Udah sembuh? Aku dengar dari tadi. Saya dokternya. Mending Apaan? gak usah ganggu Vivi deh. Ya udah, lagian aku udah tahu kamu gimana, Pul. Aku dari awal nggak setuju kalau kita harus tunangan. Aku datang ke sini buat ngajak balikan. Ngapain? Oh, kamu ngomong kayak gitu setelah ngelihat aku bisa berdiri lagi gitu? Iya dong. Karena kamu nipu aku. mending Buktinya kamu pulang nggak deh. apa-apa. Ayo ikut. Ipul sakit. Awas ya. Ya udah Mas Do, intinya saya hanya mau bilang itu, mau izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, Ada apa, Mang Zen? saya dengar-dengar Ya, Vivi itu gak jadi tunangan sama Ipul. ya nggak jadi lah. Ipul nggak mau katanya, malu. Sebenarnya aku mau nunjukin ini dari kemarin. Goyang-goyang sama Elsie. Itu Ipul? Iya. Enggak sih. Ipul ini. Iya, Ipul. Tapi goyangnya dikit aja sih, nggak banyak. LC-nya yang goyang dikit mah. Ipulnya yang goyang keras. Waduh, ya gak apa-apa sih. Alhamdulillah kalau gitu. Saya dikasih uang. Buat tutup mulut. Iya, Terus cuma kamu, 15.000. Jadi aku bilang uang ini cuma sehari doang gitu. kenapa kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin? Lupa Mas Edo. Kasihan Zen. Kalau misalkan Vivi jadi sama dia, ya untung aja Itu Mas diputusin. Ferry. Ya udah, alhamdulillahnya sekarang Vivi udah nggak sama Ipul lagi. Aku juga sudah lega. Tapi memang bener Mas Do, dari Vivi kayak gitu, ketemu tuh kesetiaannya Ipul. Oh, terus kamu nunjukin kesetiaannya gitu sama Ya, aku. gitu Hah? Mas Do. Cuman kalau saya kan memang sayang dari dulu sama Vivi Mas Do. Sayang. Iyalah. Iya. Katanya mau ngelamar Vivi. Bagus. Doain ya. Ya. Aku dukung mah. Semoga cepet nikah deh. Ya. Udah kalau gitu saya lanjut dulu. Ya. Ini pakai seragam tuh.
Emang kayaknya sekarang kayak gitu kalau intel-intel di polisi itu pakai hitam-hitam gitu. Satpam. Kok bisa ada ini? Sekali aja dia sudah naik pangkat jadi intel. Mana bisa, Fer? Sekali aja. Dok, Iya, apa. Vivi dikira-kira Mas Dok. Sama siapa? Pul, minta ngajak balik. Terus kamu tinggal? Loh, saya takut Mas Dok, makanya minta bantuan. Ayo. Gini. Ayo, Fer, sebentar. Ayo. Mending kamu ikut aku sekarang. Ipul, aku tuh nggak sayang sama kamu, sadar nggak sih? Aku tuh sayangnya sama orang lain. Ipul Harusnya sakit. kamu gak perlu nipu, gak perlu bohong. Ya kalau nggak gitu, aku nggak tahu kan. Apa? Buktinya ketika aku lumpuh, kamu nggak mau sama aku. Kayak gitu kan? Ipul lepasin, sakit banget. Aku gak mau tahu. Pokoknya sekarang aku mau bawa kamu. Enggak mau kok gitu sih. Ya kamu mau nyulik aku. Iya, kenapa? Enggak mau. Gak ada orang lagi. Enggak Ipul, enggak mau. Aku enggak mau pergi. Hah? Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, dibopong. Bisa-bisanya ada tuh. Masuk aja, Par. Lumpuh, masih dikira-kira. Aku polisi ya. Biar kamu gak dapat surat suara. Gak jadi nyalek. Mampus. Ayo ke bawah ke. Saya tambahin lagi. Ayo ke bawah ke. Udah pergi. Nih, ya. Bisa-bisanya adikku udah lumpuh kayak gitu. Kamu seret-seret. Katanya udah gak suka. Ngapain kamu ke rumah? Kalian itu ngapain? Gak usah marah-marah. Udah salah nyolot lagi. Awas ya. Calon DPR kalian pukul. Calon DPR kayak kamu gak bakalan dipilih sama rakyat. Kata siapa? Kataku. Dengar ya. Masih udah punya bukti video kamu lagi ngapain. Hah? Ini kamu Iya, lawan. aku baru inget. Kalau kamu main-mainan sama Elsie sana. Hah? Untung nggak aku ingetin. Berani kamu sama lagi, hah? Ada, mau ngomong apa? Mau nyolot apa lagi? Ayo. Ayo. Aku bilang sama orang tua kamu ya. Selama ini aku diem. Bilang aja, nggak apa-apa. Ih, coret dari kakak kamu mah. Aku calon DPR. Ge, kamu dari tadi bawaannya pengen mukul aja. Dendam banget kamu sama nih orang. Bukan Bang Ipul, sahabat saya disakitin. Ayo. Hah? Mau apa lagi? Minta maaf gitu, kek. Minta maaf. Tuh, pakai ipar kamu. Gila nih orang ini sudah beneran stres nih. Udah, mending kamu pergi aja sana. Pergi. Sana pergi. Ayo pergi. Mas Ido. Ya udah kita balik ngomong di situ rumah aja. Lagi Mas Ido. Apa? Tadi ya, saya waktu manggil Mas Ido, saya pinjam meja teman saya. Ke meja. Ya, Terus? terus saya balik lagi. Kuat. Buktinya? Ya gimana dong, aku kayak gini, dibenerin. Lu tuh kurang ajar ya. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Lain kali kalau nggak ada orang nggak usah di luar. Ya Di kan dalam bosen, aja. aku nungguin kamu. Lagian kamu kemana sih? Masih ke Mas Edo. Mas Edo main di mana emang? Di rumahnya tetangga sebelah. Jadi aku tadi sudah izin sama Mas Edo. Izin apa? Ada deh. Izin apa? Ada. Kamu beneran nggak apa-apa? Tadi aku ditarik-tarik, sakit. Tadi aku lihat kamu sempat berdiri gitu. Kapan? Salah lihat. Aku tadi ditarik-tarik, sakit, Fahar, sakit banget. Memar nggak? Serius aku kelihatan kamu berdiri. Sakit banget, dipijitin dong. Makasih ya. Sorry ya, aku minta maaf lagi nih. Gara-gara aku kamu bisa kayak gini. Gak apa-apa, tapi kan kamu udah janji, kamu bakal selalu nemenin aku. Ya kan? Iya. Tapi aku ngeliat kamu berdiri tadi. Aduh sakit, Ferry sakit banget. Tadi kayak gimana ya? Ditarik-tarik paksa gitu loh. Beneran, kamu mau sama aku walaupun aku nggak bisa jalan. Iya, aku udah bilang sama Mas Edo juga. Kamu nikahin ya kamu. nanti kalau nikah sama aku dikit-dikit ke kasur kamu harus gendong aku. Nggak apa-apa kayak Nggak gitu. apa-apa. Hitung-hitung aku fitness. Oh iya sih kamu kuat banget gendong aku.
Kebanyakan ini ya bersih-bersih ya di kompleks ya. Iya, Jadi kuat jadi- banget. Ya biasa lah. Gemes. Udah, gak sakit. Walaupun aku nggak bisa Tapi aku punya ngeliat anak. kamu berdiri tadi. Walaupun aku nggak bisa punya anak, kamu nggak apa-apa. Kan kita Gak apa-apa kan aku udah janji. Lagian tuh kamu kayak gini gara-gara aku. Aku gak sampai salah. Kamu sejak kapan sih suka sama Aku aku? ngeliat kamu berdiri tadi. Ya, kamu sejak kapan sih suka sama aku? Sejak dulu, pertama kali ketemu. Oh, jadi dari awal. Iya, dari awal. Ya, aku ngeliat kamu berdiri. Mas Edo kemana? Udah aman Ipul? Iya, dia sama Gege, sama dokter Gege. Ngomong apa? Mas Edo tadi izin apaan sih? Coba dong kasih tahu, aku Iya, penasaran. Aku izin. Kalau aku yang mau tanggung jawab, karena kamu udah putus sama Ipul. Terus? Jadi, ya aku yang mau nikahin kamu gitu. Mas Edo ngizinin. Tapi aku nggak punya uang loh. Ya Mas Do. Apalagi? Bentar. Kamu diem dulu deh. Tadi aku lihat kamu sama adik aku. Kok kayaknya adikku baik-baik aja, nggak lumpuh gitu? Sebenarnya itu pura-pura Mas Do. Dibayar berapa kamu sama adik aku kayak gitu? Mas Do ini demi kebaikan Vivi juga. Itu gara-gara pengen menguji kesetiaan Ipul. Ipulnya kayak gitu. Aku pernah tak masak sama Vivi, dia sama Ipul. Kalau dia nggak mau, aku bisa belain di depan keluarga juga. Nggak perlu kayak begituan. Namanya juga dijodohkan, Vivi takut yang bilang cuma aku yang berani Mas Edo. Itu bohongnya dua bersama aku. Juga sama dokter yang fisioterapi itu. Minta maaf Mas Edo. Minta maaf terus. Kamu nih kelihatan nggak pernah kuliah juga ya. Saya kuliah Mas Edo. Libur. Libur lama banget. Ya biasalah dokter Mas Edo. Dokter jarang ini kuliahnya. Setahu aku dokter itu sibuk. Namanya juga dokter kaki Mas Edo. Khusus. Nggak bisa lah, mana ada seumur kamu bisa ngambil spesialis. Mas Edo, saya itu jurusan pinggang ke kaki ke bawah itu. Ngecek-ngecek tulang-tulang. Nggak percaya, tanyakan dah percaya. ibu saya. Nggak percaya. Masya Allah Mas Edo. Udah lah, ntar kalau sudah jadi dokter, saya Diem. pasti percaya. Udah bohong sama aku. Kerja sama begituan. Panik nih aku. Ya maaf Mas Edo. Maaf. Kalau aku minta ganti rugi gimana? Apanya yang ganti rugi? Ya semua duitnya. Kamu kan kerja sama Vivi. Aku Iya. bayar dokter. Ya Mas Edo. Ditipu lagi. Saya kan disuruh Mbak Vivi. Ya biarin. Aku bisa nuntut kamu loh, kamu bohong. Kan bohong. Adik Mas Edo juga di penjara dong. Enggak, kamu aja. Adikku nggak usah. Mas Edo, Udah kamu pergi sana. Aku masuk. kemeja saya mana Mas Edo? Tahu kamu taruh mana tadi. Makanya jangan berantem mulu lo. Bisa-bisanya mukulin Ipul. Jadi lupa sama kemeja saya taruh mana. Ke KUA 700.000 doang kan? Iya, kalau cuma itu doang cukup. Ya udah, aku nggak butuh apa-apa selama sama kamu. Itu Ipul ngapain tadi? Ngajak balikan. Loh, artinya dia Iya. Pengen pencitraan. Oh, aku ngeliat kamu berdiri tadi. Iya, pencitraan. Dia berharapnya tetap apa ya? Aku kan lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain gitu sebagai dewan. Iya gitu pencitraan intinya. Udah nggak sakit. Aku seneng dipegang tangan sama kamu. Ini gimana nih maksudnya nih? Minta pegang tangan atau dipijitin? Dua-duanya. Maaf ya. Beneran aku ngerasa bersalah banget nih sama kamu. Kamu tuh gemesin banget. Kangen sebenarnya sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Kamu bisa jalan? Bohongin aku? Tuh bisa jalan? Kok kamu, Fer? Aku emasnya aja dibohongin. Tahu nggak cuma gara-gara apa? Cuman gara-gara nggak mau sama Ipul. Tahu dari mana? GG tuh bilang. Mana Gigi? Kabur dah, tergadungan tuh kayaknya. Ya dia kan emang ya gitu kuliah tapi mundur nggak kuat katanya otaknya. Bentar. Perasaan aku bener liat kamu berdiri tadi. Emang bener.
Terus maksudnya gimana nih? Cuman gara-gara nggak mau sama Ipul. Padahal tinggal bilang aja sama aku, Fer. Enggak, mama papa kan maksa biar aku nikah. Kamu juga dukung. Katanya soalnya Ipul calon dewan, nanti enak, makmur hidupnya. Ya udah. Orang tua tuh pengen anaknya itu hidup makmur. Artinya kalau kamu udah sembuh, tugasku udah selesai. Enggak, Tapi mau nikah. iya. Bohong sama aku belum apa-apa. Bohong demi kebaikan, Fer. Kan biar kamu deket sama aku, Kalau Fer. Vivi nggak bohong, nanti Vivi nggak mau sama kamu, ya kan? Iya, dia nggak berani bilang sayang kan, Mas Ya, Do. ini sudah takdir Tuhan, jalan cintamu sama Vivi. Jadi jangan marah, ya. Aku mau punya uang, Do. Udah mah urusan nikah mah. Aku mah urusan kecil. Yang penting tidur aja. Hah? Ya kerja kan. Kalau cuma tidur mah semua orang bisa, ya. Udah urusan belakang mah itu yang penting kamu chemistry-nya tuh ini lagi, ya. Ya aku dari kecil kan memang dari dulu sama Vivi emang udah temenan lama, Mas Do. Udah cepet banget akhir balik. Enggak, dari lama maksudnya. Udah, kembali kerja udah enak kerja tuh. Tinggal dulu ya. Kenapa kamu bohong? Aku ngerasa kecewa kalau kayak Aku gini. sayang sama kamu, makanya aku kayak gitu. Tadinya sih target sasaran aku bukan kamu, Ipul, biar pergi dari Kenapa aku. sih harus kayak gitu? Kan tinggal bilang doang kalau Nggak kamu bisa, mau. kamu tahu Ipul obsesi banget. Kalau aku nggak ada bukti kejahatan dia, kenakalan dia, nggak bakal bisa. Gimana coba aku caranya nolak? Tuh. Karena kejadian kemarin aku lumpuh, akhirnya mama papa setuju. Katanya Ipul nggak baik, gak bisa nerima kamu. Aku cerita soal kamu, mama papa suka. Serius meskipun aku kayak gini? Iya. Kan kebun lah aku. Kan yang penting kamu sayang sama aku, Fer. Aku dari dulu juga sayang sama kamu, cuma nggak berani juga, nggak berani ngomong sama mama Ipul papa. itu ternyata mainnya kayak gitu. Tadi pas aku sama Mas Edo, Zen nyamperin kita. Dia ngasih tahu video sama nyanyi-nyanyi gitu sama cewek-cewek. Digoyang dikit. Kaget. Makanya aku nggak mau sama dia. Dia tuh alasan kalau keluar kota ada kerjaan, ada ini pertemuan lah, penyuluhan lah. Aku tahu kerjaan dia kayak begitu. Ya udah. Kamu tetap mau sama aku meskipun kamu udah sembuh kayak gini. Ya mau lah, kau pikir aku apaan? Aku emang sayang sama kamu. Yang penting kamu kuat gendong aku. Maksudnya kan artinya kamu kuat secara jasmani, nggak lemah jadi cowok. Ya kalau kepala rumah tangga kuat, artinya bisa memimpin rumah tangga dengan sekokoh mungkin gitu Aku janji maksudnya. aku bakal bekerja yang lebih enak dari ini. Aku gak mau jadi kayak gini lagi. Katanya mau kerja sama Mas Edo. Nah itu dia, jadi security gak masalah. Bukan security. Mas Edo kan lagi pengembangan pabrik. Kamu kan kalau ngawasin orang bisa. Ngawasin doang kan? Ya stok juga lah, pabriknya Iya, diawasin tahu. lah. Iya aku bakal kerja bener-bener. Yaudah, kita nikah Buat beneran kamu. ya. Iya. Janji. Janji, kita nikah beneran, awas. Jangan sampai ya kamu pergi lagi sama aku. Ya aku pergi kan nenekku sakit. Kamu gak pamit. Maaf, nenekku udah meninggal. Ya udah, nanti kita pulang kampung deh. Aku mau. Aku mau bilang Makan. sama orang-orang kampung kalau aku menikah sama kamu.